Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan keberkahan kepada Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Ustadz, saya mahasiswi arsitek tur dari Undri. Saat ini dan ke depan bumi akan semakin sesak dan kompak. Begitu pula dengan lahan yang tersedia akan semakin sedikit dan mahal. Merujuk pada penggunaan lahan sebagai pemakaman, ditemukan inovasi ide penggunaan sistem basement, rusun bawah tanah yang terintegrasi sistem. Pertanyaan, apakah boleh arsitek muslim melakukan hal tersebut dan bagaimana hukumnya? Di Mesir, tanah pekuburan itu tidak bertambah-tambah. Kok tanah pemakaman itu tetap tidak bertambah? Sebab apa? Beda dengan Tampe Awak. Tampe Awak satu makam, satu makam, satu makam, satu makam, satu makam. Maka makamnya makin bertambah-tambah. Lama-lama banyak lu orang mati dari orang hidup lain. Kalau di Mesir tidak bantu itu. Maroko pun itu. Ambo mencari makam di Maroko. Kebetulan ambo sampai, tidak sampai seminggu di Maroko ada orang Indonesia yang meninggal. Sampailah di pemakaman. Jadi lubang itu juga nanti digali. Kariangnya di dalam, sebab tanahnya tidak becek, bantu awak tidak berlumpuh, pasir. Jadi lubang itu juga digali, dimasukkan lagi jenazah baru. Because sesudah dalam setahun hilang, hancur, digali juga. Jadi satu makam itu bisa banyak sekali. Tidak perlu dibangunkan basement. Tapi dalam Tampe Awak, di iklim awak tropis, tanahnya gambut, ingin dibangunkan basement ke bawah, boleh kan Pak Ustaz? Raso-rasonya kalau untuk Riau alun lain, sebab tanah masih lawe. Cobalah naik pesawat awak di atas, masih banyak tanah kosong. Tapi secara fikih hukumnya al aslu fil asya al ibaha. Hukum asal segala sesuatu boleh. Bagaimana kalau untuk pemukiman orang hidup? Jadi kalau kini ada pembangunan kondominium, gedung pencakar langit ke atas, bagaimana kalau dibangunkan ke bawah? Al aslu fil asya al ibaha. Hukum asal boleh. Kapan dia jadi haram? Kalau menimbulkan mudarat. Dibangun ke bawah, listriknya lebih mahal. Kenapa? Karena lampu mesti hidup terus. Kalau tidak tak pakai AC, angin mati. Sebab tanah ini makin ke bawah bukan makin dingin, makin panas. Sebab ada api di bawah. Nah ini, jadi hukum asalnya boleh. Sampai ada mudarat, maka dia menjadi jatuh kepada haram. Dalam solat berjamaah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya, la solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kalau tak baca Al-Fatihah, tak sah solat. Mazhab apa itu? Syafi'i. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena bacaan imam sudah menanggung bacaan makmum. Makmum itu diam aja. Mazhab apa itu? Mazhab Maliki, tengok dulu solat apa. Kalau solatnya solat yang bersuara, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca Al-Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau solat yang tak berbunyi, zuhur, asar, maka makmum tetap membaca. Mazhab Maliki. Ulang balik. Santri satu orang. 3 mazhab tentang baca Al-Fatihah bagi makmum. 1. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Mazhab kedua. Makmum tak perlu baca Fatihah karena sudah ditanggung imam. Mazhab ketiga. Kalau solatnya bersuara jahar, makmum tak perlu baca. Tapi kalau solatnya sir, makmum membaca karena telinganya tak mendengar. Jelas? Nah, yang tak jelas itu nanti setelah seminggu lagi baru tak jelas.
Misalnya dalam keadaan telat, saat imam sudah ruku, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar kata imam. Maka kata hadis, kalau kamu mendapati imam ruku, segeralah kamu ruku. Tapi jangan lupa takbiratul. Ini jangan kena ruku, Allah Akbar langsung ruku, tak sah. Kapan dia pasang niat? Niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir yang pindah-pindah itu namanya takbir intiqal, takbir pindah. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, habis itu dia takbir intiqal Allahu Akbar. Dapat satu rakaat. Mana bacaan Fatihah? Bacaan Fatihahnya ditanggung walaupun mazhab Syafi'i. Ustadz, bagaimana caranya bisa ikhlas dengan takdir Allah atas kejadian yang tak disukai, padahal apa yang diajarkan untuk rukun Islam itu sangat luar biasa? Dalam perjalanan hidup saya sejak 1977 sampai 2023, ya sekarang kira-kira lebih kurang 26-27 tahun lah. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Banyak sekali yang saya inginkan tak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Yang terjadi keinginan saya atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Dan saya tidak suka, saya marah, saya risau. Tapi ternyata setelah sekian tahun, oh, rencana Allah itu indah. Kita hanya bisa 3, berusaha. Yang kedua, berdoa. Setelah itu bertawakal. Tapi jangan langsung ke langkah ketiga. Ini yang tak betul. Berusaha dulu. Habis berusaha, all out. Berdoa. Habis berdoa, bertawakal. Setelah itu serahkanlah. Jadi jangan belum ada apa-apa udah tawakal. Maksud ditanya, abang gimana bisnisnya? Kita serahkan pada Allah. Itu tak betul. Itu bukan ajaran Islam. 3 step itu mesti dilakukan. Jadi dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang menurut saya, kalau sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersyukur. Kalau tak sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersabar. Di balik sabar itu ada hikmah yang luar biasa. Tapi kan ngomongnya aja yang enak itu. Pas menjalankannya, oh sakit kan. Bagaimana cara menghilangkan sakitnya? Pertama ngaji. Ngaji itu menghilangkan sakit. Ikuti pengajian-pengajian. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Apalagi di Pekanbaru ini banyak sekali majelis-majelis pengajian. Apa hukum orang nan suka membuka aib orang lain yang sudah puluhan tahun? Nampak tamu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Inyo samo bantu memakan bangkai. Ayat Quran. Yang kedua, orang namanya bui aib orang lain, maka dosa orang itu berpindah ke inyo, amal inyo, tarawih inyo, sedekah inyo berpindah ke orang dan inyo sabui aibnya. Yang ketiga, sebelum inyo mati, inyo melakukan aib orang dan inyo ghibah itu. Jadi kalau inyo menceritakan aib orang korupsi, maka sebelum inyo mati, inyo pasti akan korupsi. Kalau inyo menceritakan aib orang, apa aibnya? Oh, orang itu kau menipu, sebelum matinya akan menipu. Lalu tidak boleh awak sabui kesalahan orang. Boleh dalam 3 kasus. Boleh. Bukan ribah namanya, dalam 3 kasus. Pertama, bersaksi di pengadilan. Ambo hakim bertanya ambo saksi. Saksi, benarkah saudara melihat tindakan korupsi ini? Sebenarnya saya mau jawab Pak Hakim, tapi kata Ustaz Somad tak boleh. Boleh bercerita, sebab dalam keadaan bersaksi. 2, bertanya fatwa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh mau bertanya? Boleh. Apa hukumnya si fulan? Tentang masalah apa? Itulah pun tak berani menyabutnya. Apa mau menjawabnya? Bertanya fatwa boleh. Kalau sagan sabit nama inisial, menjaga kode etik jurnalistik. Yang ketiga, boleh menyebutkan kebatilan orang supaya orang lain jangan tertipu. Ambo patang kanai buya, kanai ambo sampai rati juta,
maka Buya jangan sampai kanai. Tapi sabik sekali saja. Kalau sampai 2-3 kali, itu bukan menyelamatkan orang, tapi memang hobi. Bagaimana hukum imam sesama perempuan? Perempuan, imam, makmumnya juga perempuan. Apakah dia mengeraskan suara? Ya. Salat tarawih, ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada laki-laki. Tidak boleh laki-laki mendengar suara perempuan dalam sholat. Kebetulan ibu buat buka bersama. Kemudian habis itu sholat isya dan tarawih. Perempuan panitia semua perempuan. Santri perempuan dengan ustazah, sesama santri perempuan. Kalau saya kebetulan tak ada, mereka sholat sesama dia berjamaah. Kalau zuhur asar tak berbunyi, kalau maghrib isya tetap berbunyi. Ketika di samping rumah ada laki-laki, panggil dia suruh jadi imam. Kau laki-laki, iya, sini kau jadi imam. Kata dia, aku tak bisa jadi imam. Maka sesama perempuan lah jadi imam. Kalau tak ada laki-laki yang bisa jadi imam. Kalau bisa jadi imam, dia maju jadi imam. Jelas? Kita kerja melebihi waktu jam kantor. Apakah kita termasuk orang yang menzolimi diri sendiri? Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Tidak boleh puasa tiap hari, puasa terus sampai tak makan, tak boleh. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Tidak boleh tahajud dari isya sampai subuh tak tidur malam, haram. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Tak boleh kerja terus, tak pulang-pulang dari kantor. Karena ada yang perlu perhatian di rumah, anak dan istri. Ustaz Somad nyusun jadwal bagaimana? Semua dapat. Santri dapat, YTWU dapat. Jalan Kamboja Rimbo Panjang dapat. Kantor-kantor di Pekanbaru semua dapat. Saya sudah atur. Saya insya Allah tidak zalim, tidak aniaya. Lalu kemudian masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Mestinya jam 4 sudah pulang. Lembur sampai jam 8. Apakah itu termasuk aniaya? Tidak. Kenapa? Karena nanti habis jam 8 malam atau jam 9 dia akan pulang. Masih ada istirahat. Masih ada lagi waktu untuk dengan keluarga. Yang penting dengan keluarga itu bukan kuantitas, tapi quality time. Bagaimana kita di rumah? Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Macet lagi di jalan sampai jam rumah jam 6. Habis itu azan maghrib, sholat maghrib. Tinggal lagi potong mandi, potong sholat 9, 10. Cuman 2 jam. Handphone mati. TV mati. Laptop mati. Gunakanlah untuk istri, untuk anak. Jangan lagi habis untuk datang anak membawa lembaran. Papa, ini tadi nilai di sekolah bagus. Dipoto pula ada anak respon kali. Datang dia mau menunjukkan prestasi dia. Tadi di sekolah dapat penghargaan. Dengarkan bacaan amma yatasa'alut. Amma yatasa'alut. Kapan lagi dia mendapatkan? Memangnya Ustadz ada jalan-jalan ke mall? Ada. Ustadz memangnya ada jalan-jalan? Ada. Gimana Ustadz jalan-jalan? Pakai masker. Pakai topi. Pakai kacamata hitam. Selalu saya jumpa jamaah di mall. Dipanggil Ustadz. Ustadz Somad ya? Bukan. Jadi kita mempanggil untuk keluarga jalan-jalan. Saya pergi tausiah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu di rumah. Rabu subuh dengan jamaah, dengan santri. Jadi jangan sampai ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Ayah mak yang masih hidup, yang udah meninggal. Nih, setiap menjelang puasa saya wajib pulang membawa buat kenduri sedekah almarhuman. Adapun paket tiap bulan sejak meninggal 2019 sampai sekarang 2023
200 paket tak kosong dari saya sendiri dan dibantu oleh jamaah sampai hari ini. Jangan pernah lupakan orang yang lalu, yang ada sekarang, karena kita berada di keliling orang-orang. Ustaz tuh ngomong aja tuh, jatah di BI tak ada, ini ada. Siapa bilang tak ada? Pakaian saya waktu mau tidur tuh seksi Pak Ustaz. Tapi masih pakai baju tidur. Kalau nyo surang di kamar tuh ndak ada orang lain, nyo pakai baju tidur, pakai piyama, walaupun nyo padusi pakai celana pendek, pakai baju pendek, ndak ba'a. Asal jangan inyo buka aurat mughallazah, aurat nan bare. Sebab walaupun awak surang, tetap ada malaikat nan mengawasi. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tetap awak menutup aurat, tetap awak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada statement mengatakan sulit orang dapat anak karena ada dosa yang menghalangi. Jadi kalau gitu orang yang berzina itu tak ada dosa lah dia. Ini logika apa ini? Ini orang yang berpikir begini mesti diantukkan kepalanya ke tiang. Jadi orang yang berzina dapat anak itu berarti tak ada dosa dia. Makanya beragama itu rasional, berpikir. Allah kasih kita akal. Kurang akal minum ayaka. Tidak ada utak makan utak-utak. Kalau demikian bagaimana yang alim ustazah yang sulit dapat anak? Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat anak. Berdosa rupanya Nabi Ibrahim. Kalau sampai kita menuduh Nabi Ibrahim berdosa, rusak akidah kita. Karena Nabi itu maksum, tak berdosa. Allah cuma ingin melihat ibu sujudnya lebih lama. Allah cuma ingin melihat bapak berdoa meneteskan air mata. Tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Menikah dengan Sarah. Apa kata orang? Sarah mandul, tak akan punya anak. Menikah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah umur Ismail 13 tahun, 86 tambah 13 99 tahun, mengandung Sarah. Sarah yang sudah tua, yang kata orang mandul tak punya anak tuh, mengandung Sarah. Lahir anak laki-laki, namanya Ishak. Apa Ismail lahir 2 kali? Nyari gara-gara aja ibu-ibu ini. Awak yang ceramah, dia pula yang linglung. Tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi jangan mudah kita menuduh orang dosa. Padahal hari-harinya ahli rajin ibadah, dosa seberat apa yang bisa menghalangi? Malah sering gak jelas buat dosa, malah mudah dapat anak. Banyak orang tak sholat, tak puasa, bersin dia, hamil istrinya. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Kata orang, kau berkusuk di sana pijat dapat pahala. Kau ikut di sana akupunktur dicucuk pakai jarum dapat pahala. Kau minta doa orang soleh sana dapat pahala. Karena ikhtiar dalam amal soleh itu juga termasuk ibadah. Bagaimana Ustadz seorang wanita istri yang bekerja membantu perekonomian suami? Apa ada batasannya? 5. Yang pertama, izin suami. Bang, aku mau kerja. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa. Bang, aku mau kerja karena aku tengok kau fakir miskin susah kali. Aku ni kan sarjana. Aku ni S1.
Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah bang, jatuh cinta sama kau, ini lah salah. Tapi cemana lah bang, cinta ini kan tak bisa memilih, kata Ustaz Somad. Nah, jadi izinkan aku kerja biar bisa aku bantu kau fakir miskin. Sama, izin suami. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu berangkat ke kantor tuh dandanannya biasa aja. Aku Pak Ustadz, kalau aku tak berbedak, muka aku pucat. Macam nyi blorong, sundel bolong, lampir susar ngesot. Boleh pakai bedak yang warnanya sewarna kulit. Aku kalau tak pakai minyak wangi Pak Ustadz, bau bawang bombay. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai pakai yang baunya menyengat sampai satu kantor tuh pingsan. Jangan bersolek-solek jahiliyah, biasa aja. Sampai nanti kawan-kawanmu akan berkata, kok aku tengok biasa aja, tapi kami terpukau semuanya. Apa sih skincare-nya? Aku tak ada pakai skincare. Terus, ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan pukulkan kaki ke lantai. Apa maksud jangan memukulkan kaki ke lantai? Sengaja dipakai gelang kaki kanan kiri gemerincing, pas masuk kantor kerincing 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 kerincing. Semua derek enggak tahu. Membuat perhatian. Perempuan yang ingin diperhatikan berarti kurang perhatian di rumah. Yang keempat, la tafda'na bil qaul, jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Apalagi yang bagian pelayanan masyarakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kantor dinas, iya betul. Jangan mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas, iya. Kenapa tak boleh bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara itu, dia langsung error. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki perempuan tak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan. Kalau makan bertiga berempat, jalan tiga berempat. True story kisah nyata. Habis saya khutbah Jumat, turun dulu. Datang laki-laki memegang kaki saya menangis. Tunggu dulu. Tahan dulu. Aku mau sholat ba'diyah dulu. Selesai sholat sunat ba'diyah, nangislah. Kita kalau orang datang mengadu, sebetulnya dia tak mau apa-apa. Dia cuma ingin ada orang mendengar keluh kesahnya. Dengarkan dia. Udah habis selesai, apa masalahnya? Istri saya Pak Ustadz dekat dengan kepala dinas. Kemana-mana pergi keluar kota, saya yang mengantarnya Pak Ustadz. Pak, jaga istriku nih ya Pak ya. Rupanya memang betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Gitu. Dijaganya Pak Ustadz. Aku udah menganggapnya ayah Pak Ustadz. Sekarang aku tak tahan lagi Pak Ustadz. Rupanya orang itu sudah berbuat macam-macam Pak Ustadz. Cemana nih Pak Ustadz? Lalu saya bilang, cinta kau sama dia? Cinta Pak Ustadz. Sayang kau sama dia? Sayang Pak Ustadz. Pindahkan bini kau dari kantor itu ke tempat lain. Jauhkan dia. Putuskan hubungannya. Kau jaga dia. Tahajud kau malam. Berzikir bersama. Perbaiki. Siap Pak Ustadz? Ya. Sebulan sesudah itu datang lagi. Cemana? Tak tahan Pak Ustadz. Terbayang-bayang terus Pak Ustadz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima bini yang sudah diobok-obok. Jaga itu hai perempuan. Tak siap dia menerima. Tak tahan saya Pak Ustadz. Terbayang saya terus wajah dia Pak Ustadz. Entah apa-apa yang dia buat Pak Ustadz. Berarti jawaban kau yang bulan lalu itu tak betul. Memang tak betul Pak Ustadz. Laki-laki ini tak bisa. Laki-laki itu punya superior. Laki-laki itu menganggap dirinya hebat. Laki-laki itu menganggap kaulah satu-satunya hanya cinta kepada aku saja. Gitu. Ustaz kok tahu? Aku laki-laki. Maka kalian perempuan jangan macam-macam sama laki-laki. Kalau pernah kalian membuat macam-macam, kalian tobat aja. Tak usah kalian ceritakan. Tobat aja.
Bang, aku taubat. Apa dosa kau? Dia tak usah kau tanya dosa. Karena orang ini tak bisa menerima. Tak bisa dia menerima. Orang barat yang hidupnya bebas, yang hidupnya macam maaf cakap binatang. Saya dikirimkan gambar. Seorang perempuan mengaku ketemu pacarnya di rumah makan 10 menit cuman tak bisa diterima oleh suaminya. Laki-laki itu egois. Memang. Kalau mau laki-laki yang tak egois, bencong lah. Maka kalian perempuan, aku sampaikan hati-hati. Walaupun nampaknya saya tausiah di sini, tapi sesungguhnya video ini ditonton oleh semua kantor dinas dimanapun perempuan berada. Jadi jaga baik-baik. 5 syarat itu. Silakanlah bekerja. Gajinya Pak Ustadz, suami bergaji 10 juta, istri bergaji 10 juta. Apa bedanya? Dalam gaji suami ada nafkah istri dan anak, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah apa-apa. Itu bedanya. Gaji laki ada untuk perempuan. Gaji kalian perempuan bersih. Tapi karena kalian sayang sama si fakir miskin tadi, Den, gaji kau pakai untuk abang ya. Apa kata dia? Bang, jangankan gaji ini, nyawa aku kasih sama dia. Apakah belum cukup lagi STNK, BPKB yang udah kau gadaikan itu? Nah ini ambil hasil. Pakailah bang. Perempuan ini kalau dia udah sayang, semua dia serahkan. Betul kan, Bo? Tengok. Dari tadi pas ku tanya, diam. Pas ini, iya kata. Angkatnya macam-macam sama perempuan. Makanya laki-laki tak boleh berzakat kepada istri. Bapak banyak duit, lalu bapak bilang, istriku, aku dapat uang 100 juta. Ini zakatku 2,5 juta, 2,5%. 100 juta 2,5%. Ini ku kasih kau 2,5% sekaligus belanja kita. Tak bisa. Suami tak bisa berzakat ke istri, tapi istri bisa berzakat ke suami. Bang, aku kan bisnis woman nih bang, duitku banyak. Ini zakatku ya. Kau kan masuk dalam asnaf yang 8 tuh bang. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil 1 anak, tak boleh diambil 1 istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta, 25.000. Kalau 10 juta, 250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Bolehkah kita istighfar pada waktu sebelum tidur? Wallahi demi Allah, innilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo istighfar kepada Allah, kecik Nabi SAW. Mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya dilapangkan Allah. Orang nan rajin beristighfar 3 balasannya. Nampak tamu? Kalau hidupnya sampai dilapangkan Allah. Wa min kulli amin faraja. Kalau nya susah disanangkan Allah. Nang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia gi dapat rasaki dari jalan nan indak disangko-sangko. Tapi dalam Quran ada 6 keutamaan orang nan suka istighfar.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dosanya diampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Diturunkan hujan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin. Diagi harato. Wa banin. Dape anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Diagi taman-taman nan buah-buah. Wa anhara. Air sungai yang mengalir. 6 dalam Quran, 3 dalam hadis. 9 keutamaan orang nan suka beristighfar. Istighfar 5 saja, pagi, petang, siang, malam. Asal jangan di WC beristighfar. Tidak boleh menyebut nama Allah dalam WC. Sebelum masuk tu awak sawi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam tidak boleh. Ada saudara saya, kecil kali ke kertasnya ini. Ada keluarga saya, di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal. Tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu 'alal qurba, as-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma 1. Was-sadaqatu 'alal qurba, sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya 2. Sedekah dan silaturahim. Ada kerabat sekaligus tetangga, dia dulu. Ada tetangga tapi bukan kerabat, level 2. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring 1, kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal sini, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Kalau sampai ada orang tak makan di kampung ni, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersilaturahim, tahu. Ustazah ni saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustaz, anaknya kecil, tidak minum susu karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya, tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh ustazah datang, bawakan. Yang ini kerjanya begini, tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini dikasih santunan. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Yang sampai Ustaz Somad bagi ke suku Talang, ke Bagan Benio, lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, di jalan Kamboja sendiri tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja, pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain, berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut, malu, lapor ke ustazah. Saya segan menghadap Ustaz Somad, lapor ke ustazah. Apa yang saya lakukan, sikap saya bagaimana kepada suami yang tak suka sama keluarga saya? Pertama, ambo sampaikan ke suami-suami bahwa kalian berjumpa dengan istri kalian itu setelahnya berumur 20-25 tahun. Ndak Buya, bini yang buang 40, ayo setelah 40 tahun. Sebelum 25 tahun itu dia di mana? Dia dikandung emaknya 9 bulan 10 hari. Dia dibesarkan ayahnya. Berapa kali ayahnya tak jadi beli baju hari raya demi untuk sekolah istrimu. Emaknya tak jadi menyuap nasi gara-gara menggendong dia. Setelah dia selesai S1, barulah dinikahkan dengan engkau. Sekarang kau tak suka orang tuanya. Kamu waras. Menikah bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan. Menikah adalah menghubungkan dua keluarga besar. Kenapa bapak itu mau menyerahkan anaknya? Dia sekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger. Kenapa mau dia menikahkan?
Karena Allah yang menyuruh, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang dibeli di pasar pagi Selasa. Kenapa dia mau nikahkan engkau dengan anakmu? Kau bukan ganteng, kau bukan kaya. Karena Allah menyuruh. Sekarang setelah dinikahkannya, kau benci pula dengan ayahnya, kau benci pula dengan emaknya, kau benci pula. Kalau ayahmu, mahasiswa-mahasiswa yang calon suami-suami, kalau ayahmu sayang samamu, kalau amak engkau sayang ke engkau, maklum, karena engkau anaknya. Tapi mertuamu sayang kepada engkau, padahal kau bukan siapa-siapa, anak gadisnya dikasihkannya kepada engkau. Itu karena Allah yang melembutkan hatinya. Mau ibu-ibu mengasihi anak gadis ibu karena anak lajang yang soleh-soleh ini? Berat. Renungkan sekali lagi, pikirkan baik-baik.